Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online untuk PPKN. Hari ini kita akan belajar di unit 5, unit baru pola hidup gotong royong, tepatnya di kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu contoh pelaksanaan gotong royong. Gotong royong itu bisa disebut sebagai modal sosial. Jadi gotong royong itu merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bisa juga disebut sebagai warisan budaya yang telah turun-temurun. Bisa disimpulkan kalau gotong royong itu adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil yang positif dari tujuan yang ingin dicapai, baik secara mufakat atau musyawarah bersama. Berikut ini ada sebuah bacaan tentang gotong royong. Kita baca bersama-sama ya. Hari ini adalah hari masuk sekolah. Nina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nina, Raffi, dan Yuni sudah bersahabat sejak kelas 1. Kebetulan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama. Sepulang sekolah mereka belajar dan bermain bersama. Mereka juga bermain dan belajar tidak selalu bertiga. Mereka selalu mengajak teman-temannya yang lain. Mereka selalu hidup rukun dengan siapapun, sehingga mereka sangat disukai oleh teman-teman yang lain, guru dan orang tua mereka. Sebagai sesama teman, Nina, Raffi, dan Yuni selalu saling membantu dalam segala hal. Mereka juga senang membantu sesamanya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan saling membantu, pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling memberitahu dalam menyelesaikannya, sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan pun selalu memuaskan. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah, saling berbagi mainan ketika bermain, saling meminjamkan buku cerita, alat-alat tulis, dan sebagainya. Mereka juga suka tolong-menolong. Ketika ada teman yang memerlukan bantuan, mereka selalu membantunya. Ketika ada teman yang belum mengerti pelajaran, mereka juga sering membantunya, sehingga temannya tersebut dapat memahami pelajaran. Tidak hanya itu, Nina, Raffi, dan Yuni suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Selain itu, mereka sering mengumpulkan bantuan dari teman-teman yang lain, guru, atau anggota masyarakat lainnya. Kemudian, mereka menyerahkan kepada korban bencana alam secara langsung atau dititipkan kembali kepada posko penampungan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, dari cerita tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat itu disebut dengan istilah gotong royong. Bukan hanya masyarakat, tapi di tingkat anak-anak yang dilakukan oleh Yuni dan teman-teman itu juga disebut dengan gotong royong. Jadi gotong royong ini muncul atas dorongan keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan diri sendiri. Hal itu dilakukan untuk kebahagiaan karena gotong royong itu sifatnya mulia. Seperti sumbangan yang dilakukan Yuni dan teman-teman itu merupakan sebuah gotong royong dari teman, guru, dan masyarakat sekitarnya untuk membantu korban bencana alam yang dilandasi semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan.
Singkatnya, gotong royong lebih bersifat intrinsik, yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan atau imbalan non-ekonomi. Nah, gotong royong adalah suatu paham dinamis menggambarkan usaha bersama suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama yang bantu-membantu. Seperti amal yang dilakukan Yuni dan teman-teman tadi, itu juga bentuk gotong royong untuk kepentingan semua orang dari jerih payah orang-orang yang mengumpulkan modal tersebut untuk dibantu kepada orang lain. Gotong royong juga dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakannya. Misalnya di lingkungan sekolah, ada kelasnya kotor, jadi melakukan piket bersama-sama. Jika hanya dikerjakan oleh satu orang, maka kelas yang kotor tersebut bersihnya itu lama. Kalau dikerjakan beberapa orang atau bahkan satu kelas, maka selesainya pekerjaan itu juga akan cepat dan sangat bersih sekali. Kemudian gotong royong di tingkat masyarakat, misalnya membangun pos ronda atau pos kamling ya. Jika dibangun secara bersama-sama, maka pekerjaannya juga akan terasa ringan. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi dan tolong-menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita dan bersifat mulia. Hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bahagia. Kita dapat mempunyai banyak teman sehingga kita tidak menjadi sedih dan kesepian. Karena di sekeliling kita banyak teman yang menemani dalam hidup kita. Jadi kalau kalian di sekolah hanya berteman dengan 2 orang, sekarang coba rubah pola hidup kalian dengan berteman dengan siapa saja, maka kehidupan kalian akan terasa ramai dan menyenangkan. Selain itu, kita akan menjadi disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan sesama termasuk nilai gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Seperti yang Bu Guru bilang di awal tadi ya, gotong royong itu merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat negara lain. Gotong royong banyak sekali manfaatnya. Contohnya apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, memperingan pekerjaan. Jika misalnya kamu menyapu kelas sendirian, maka akan lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara bergotong royong maka akan cepat selesai dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan sendiri. Yang ketiga, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat. Sosialisasi antar masyarakat akan tetap terjaga dengan bergotong royong serta mempererat rasa persaudaraan. Nah, tugas kalian hari ini coba sebutkan macam-macam kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekolah dan di rumah kalian. Sangat mudah kan? Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.